Halo semua, jadi hari ini kita mendapatkan suatu jawaban. Jawaban itu adalah suatu masalah yang si Winko selalu sering temui. Gue udah jarang ditanyain, tapi Winko sekarang yang paling sering ditanyain masalah spesifikasi atau ngebangun suatu PC sampai si Willem itu ciptain spec sheet. Will, lu spec sheet yang lu bikin di mana? Ada di Instagram TLM. Nah itu jadi ada di Instagram TLM karena udah makin banyak orang yang menanyakan untuk bikin spesifikasi PC. Nah di sini ada jawabannya adalah build up PC. Mungkin kalian kalau mendengar ya ngapain build up lebih murah bikin PC sendiri. Sebenarnya iya, cuman kalau kalian misalnya nggak punya waktu untuk riset dan segala ya buat ngerakitnya sendiri. Banyak dari kalian, bahkan mungkin gua atau Aldo juga sekarang tipenya udah nggak mau ngerakit sendiri, prefer yang misalnya udah jadi. Kecuali kalau emang benar-benar buat teman ngebantuin atau ya buat sekedar hobi, dimana sekarang mungkin waktu udah nggak ada karena harus dibayar. Kalau waktu itu jadinya rasanya mahal banget. Jadi di sini ada 2 dari Imba dan 1 dari Tech Indo dalam bentuk PC build up. Harganya tentunya pasti harganya lebih tinggi daripada harga normal kalau kalian merakit sendiri. Tapi semuanya ini udah di approve atau lebih ada certification dari Nvidia lebih tepatnya. Jadi Nvidia ini sebenarnya menciptakan suatu platform di mana kalian itu bisa lebih mudah untuk gue lepas aja karena nggak sengaja lepas. Tapi gue takut jatuh. Jadi mereka ciptain ada certification, ada namanya good, best, sama better. Buat kalian yang memudahkan untuk bikin PC atau memilih PC mana sih yang cocok buat kalian atau kebutuhannya kalian. Jadi Nvidia kerjasama dengan sistem builder seperti Imba dan Tech Indo. Tujuan utamanya sebenarnya karena ini PC itu bisa digunakan untuk gaming dan produktivitas. Dan seperti yang selalu gue bahas, kalau Nvidia is king dalam urusan produktivitasnya. Untuk gaming kita di sini dapat Nvidia Reflex, ini yang menggunakan input lag itu jadi rendah banget buat yang tujuannya di PC good. Itu yang tujuan utamanya buat kalian yang main untuk game-game esports. Terus untuk gaming kita juga dapat ray tracing dan DLSS yang pada dasarnya kita dapat performa yang gratis dan bisa menggunakan resolusi yang lebih tinggi dengan performa yang masih tinggi juga. Apalagi kalau kita misalnya menggunakan ray tracing yang tentunya DLSS akan berguna banget. Atau kita juga bisa mendapatkan hanya menggunakan ray tracingnya untuk mendapatkan realistic lighting maupun reflections. Ini yang nanti sebenarnya keduanya akan gue bahas lebih detail. Terus untuk para streamer juga nggak ketinggalan karena ada RTX Voice dan Broadcast buat noise cancelling dan fitur green screen yang sebenarnya jauh lebih baik dari platform video maupun voice over internet protocol pada umumnya. Jadi bisa dibilang kalau ini tuh adalah setup all in one. Dari sini aja kita bisa lihat kalau segmentation itu benar-benar berbeda jauh. Nah, untuk spesifikasinya nanti ini semua untuk yang di bagian good, ini nanti ada di sini, satunya yang masukin, ada di better untuk detailnya juga, dan untuk best-nya ada juga. Jadi kalian bisa lihat, atau nanti ada di deskripsi juga untuk detailnya yang lebih lengkap. Jadi tiga-tiganya kalian bisa lihat kalau performa itu di GPU yang paling membedakan. Juga di CPU-nya juga yang ada pilihannya ada Intel maupun dari AMD. Itu terserah kalian. Dari tokonya ada Imba PC sama Tech Indo. Mereka juga ada di Tokopedia. Nanti linknya akan ada di bawah buat kalian yang mau beli PC-nya. Kalau kalian ada yang mau beli dan misalnya sulit untuk mikirin kayak, gue belinya gimana, terus masalah garansi apa segala macam, itu udah di support dari Imba PC-nya juga. Jadi masalah kemudahan itu yang menurut gue after sales service yang kalian nggak harus mengganggu orang lain atau nungguin teman kalian misalnya untuk datang ke rumah kalian kalau bermasalah. Nah ini tuh semuanya PC-nya udah di-install Windows 10, cuman belum activated, jadi kalian harus beli sendiri untuk license-nya. Kalau kalian mau ya original atau mau resmi, kalian tinggal beli aja. Karena sebenarnya kalau cuma install Windows doang itu nggak ngebajak ya, karena masih banyak orang yang kayaknya salah kaprah tentang membajak Windows. Karena kalau kalian misalnya cuma ada activate Windows itu bukan ngebajak. Nah jadi dari good, better, sama best, ini tiga-tiganya nanti akan gue tes, dan kenapa yang sebenarnya gue bilang kayak tadi ya, 3090 atau 3080 itu sebenarnya nggak bisa kita pangkas atau mensimplify dengan menggunakan bilang kalau itu adalah best, karena sebenarnya kalau untuk gaming doang ini menurut gue sangat-sangat overkill. Bahkan ini pun untuk kalian streaming pun udah sangat-sangat kuat untuk yang versi betternya. Itu sebenarnya kalau masalah streaming si Winko yang lebih pengalaman ya, nge-setup keperluan untuk streaming. Dia paling di TLM itu selalu dia jadi tukang untuk setup streamingnya. Jadi nanti gue akan tunjukin juga fitur apa aja kalau kalian itu misalnya mau broadcasting atau misalnya mau live streaming menggunakan VGA-nya Nvidia, karena kayaknya masih banyak orang yang nggak menggunakan ya fiturnya RTX broadcast itu di live streamingnya mereka. Karena kalau kalian mau ganti background dan segala macam, ya mereka menggunakan AI sih, jadi kalau keuntungannya karena itu sih, jadi lebih bagus. Dan untuk suara juga noise cancellation-nya juga ternyata sangat-sangat baik. Jadi itu sih, dan fitur yang ada di Better PC juga ini sebenarnya bisa untuk main sampai di 4K juga karena adanya DLSS. Jadi itu sih yang menurut gue
bikin ini tuh mungkin agak overkill banget ya. Jadi nanti ini akan differentiation itu rada beda dan nanti gua akan jelaskan. Nah sekarang baru kita ngelihat ngetes performa dari ketiga-tiganya seperti apa. Oke, jadi ini adalah PC segmentasi yang good. Yang Nvidia bilang kalau ini sebenarnya ditujukan untuk kalian yang fungsi utama PC-nya adalah untuk main game-game e-sports. Tapi di sini sebenarnya udah overkill. Jadi sebenarnya flexibility dengan menggunakan 3050 itu masih sangat-sangat tinggi. Dan gue bisa bilang kalau 3050 itu sangat-sangat menarik buat kalian yang pengen nyobain performa atau pengen nyobain teknologinya yang ada di RTX series atau yang menggunakan Tensor Core di dalam GPU-nya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat performance-nya udah dapat di atas 200 FPS. Ini kita di resolusi 4K, presetnya low. Gue menanyakan hal ini kepada Joshua. Jadi kalau kalian ada yang menyalahkan, gue sini loh. Jadi gue nanya ke Joshua, katanya kalau orang main Valorant, itu biasanya mereka mainnya di low. Bener ya? Gua low. Enggak, umumnya? Teman-teman gue juga low sih. Nah, ya udah. Berarti dari situ ya. Walaupun ini emang anekdotal doang, tapi setidaknya kenyataannya buat gue ini masih bagus gambarnya, nggak bikin sakit mata. Jadi lo masih bisa dapat di atas 200-an FPS. Menurut gue itu udah fine banget. Jadi kalau lo bisa lihat di sini kayaknya nggak pernah dip di bawah 180-an. Gue nggak tahu pada saat nanti misalnya lo mainnya serius, Jadi lo bisa lihat aja nanti di sini gue akan liatin kalian ke game-game yang AAA yang mungkin jauh lebih berat daripada ini. Dan harusnya sih ekspektasi gue, lu main di 3050 itu tujuan utamanya nggak cuma di esports, bahkan lu masih bisa main live stream dan lu bisa menggunakan broadcastnya sistemnya juga yang punya di ray tracing atau di RTX, karena itu nggak mengganggu performa yang ada di sini. Jadi performa kalian itu nggak akan turun jauh karena menggunakan Tensor Cores-nya. Jadi broadcast itu menggunakan Tensor Cores atau AI yang udah digunakan dan itu akan makan resource itu nggak terlalu sebesar kayak kalian itu misalnya mainin game. Nah di sini emang beberapa diturun sampai 180-an. Cuman harusnya kalian masih bisa aman banget dan terutama kalau monitor kalian itu cuma 144 atau 120 atau bisa kalian main di 1080 itu masih benar-benar aman banget. Nah sekarang baru kita tes di game yang lebih berat ya, menurut gue paling berat ya. Sampai saat ini itu masih Cyberpunk 2077. Nah tadi Valorant, sekarang Cyberpunk 2077 game yang paling berat ya. Dan di sini lu bisa lihat kalau FPS-nya gue nggak gerakin apa-apa. Sebenarnya nggak usah lihat FPS-nya, liatin gambarnya, bagus banget kan. Lo ngeliat semua detailnya, ini semua masih bangun bener bagus. Cuma lo ngeliat mungkin asapnya bener-bener patah-patah karena FPS-nya cuma 6. Nah jadi ini ekspektasi performance yang kalian bisa dapatkan pada saat ray tracing-nya nyala dan semuanya itu mentok kanan, ultra semua nih. Jadi 3050 ya, yang harganya harusnya 5 sampai 6 jutaan. Jadi performanya kalian masih bisa dapat 6 FPS. Frame time-nya benar-benar tinggi banget, lo bisa lihat di sini. CPU-nya nungguin karena ya GPU-nya nggak kuat. Nah, jadi kita bisa ngakalin sebenarnya yang tadi gue bilang kan, masalah itu di LSS-nya. Jadi kalau kita misalnya nyalain ini, kalian bisa lihat di 4K, ini semuanya juga mentok, udah mentok kanan, ultra, high. Dan di sini ray trace lighting-nya juga gue menggunakan ultra karena masih ada ya itu ntar lah kapan-kapan gue jelasin. Cuman masih ada bug yang bermasalah. Nah di sini kalau kita misalnya turunin ke bagian ultra performance, tentunya memang fidelity-nya turun, cuman lumayan jauh. Nah kalian bisa ngeliat di sini ada flickering. Tapi kalian bisa lihat ini di 4K menggunakan DLSS kita mendapatkan 32 FPS. Ini adalah sesuatu yang unheard of. Jadi menurut gue ini masih benar-benar playable banget. Nah, kalau kalian misalnya mau main dan mau grafiknya lebih bagus atau setidaknya quality-nya nggak ada flickering seperti ini dan di bagian atas ini juga nggak flickering, kalian masih bisa main di 1440 karena misalnya di resolusi 32 itu masih sangat-sangat nyaman. Kalau kalian misalnya main di TV dan ini PC-nya kalian beli untuk dikonekin ke TV, kalian jarak duduknya juga agak lebih jauh kan. Nah, itu juga sebenarnya masih lebih nyaman. Jadi, harusnya untuk DPI itu masih aman kalau misalnya kalian turunin ke 1440 dan nggak harus sedekat ini. Nah, jadi kalau di 1440 kita bisa lihat kalau FPS-nya di 50-an. Lo bisa lihat di sininya. Nah, ini kalian bisa turunin kalau kalian masih lihat ini nih. Ini ada flickeringnya nih di bagian lampu. Harusnya kan nggak seperti ini. Ini karena DLSS-nya. Jadi kalian tinggal turunin lagi DLSS-nya itu ke misalnya balance. Udah hilang flickeringnya. Nah, cuman FPS-nya turun ke 30. Tapi ini menurut gue masih sangat-sangat playable, terutama untuk game seperti Cyberpunk. Dan tentunya kalian, gue ingatkan lagi-lagi, nggak harus main di preset yang semuanya mentok kanan. Jadi, kalau misalnya kita turunin lagi untuk ke bagian presetnya, itu ada di graphics, kita turunin ke bawah.
Nah ini semua nih kita bisa turunin, apalagi seperti ini ya ray tracingnya. Kalau misalnya ray tracing itu kita matiin atau misalnya kita turunin, nah lo masih bisa main di atas 40 fps. Jadi menurut gue ini benar-benar nyaman banget ya buat kalian yang pengen mencoba atau melihat seperti apa sih ray tracing dan seperti apa dampaknya sebenarnya terhadap atmosfer suatu game. Dan ini gue rasa yang bisa ngebuat kalian itu mencicipinya dengan harga yang nggak terlalu mahal, terutama di 3050 dengan harga yang ditawarkan sekarang, atau misalnya kalian nggak mau ribet dan membeli PC seperti ini, jadi harusnya nggak perlu takut ya, karena game terberat aja udah cukup nyaman gitu loh dengan menggunakan 3050 kalau kalian nggak mengincar harus 120 fps atau harus di atas 60 fps. Kalau gue pribadi, kalau gue misalnya limited budgetnya atau gue zaman dulu masih kecil, ya gue sih bakalan bener-bener happy banget gitu loh kalau misalnya gue bisa connect PC gue ke TV yang misalnya 4K dan gue masih bisa melakukan performa yang masih playable di atas 40 fps untuk game yang paling berat dan punya graphic fidelity yang paling tinggi setidaknya untuk saat ini. Jadi itulah kemampuannya 3050. Jadi gue sebenarnya kurang setuju dengan Nvidia yang bilang kalau yaudah nih yang good itu cuman untuk e-sports, karena kenyataannya enggak. Nah sekarang baru kita tunjukin gimana sih performanya yang best dan gimana kalian bisa ngeliat kalau ray tracing itu seperti apa sebenarnya pada saat kemampuan yang seharusnya. Nah ini sekarang kita udah di PC yang best, ini yang pakai 3080 32 GB RAM ya. Jadi sebenarnya ya gue bisa bilang overkill karena sebenarnya kalian bisa lihat di sini performanya ini udah 4K ultra, mentok kanan semua, high dan ultra. FPS-nya masih di 45. Untuk game seperti ini yang nggak terlalu fast pace sebenarnya masih cukup nyaman untuk dimainin karena yang ya tujuan utama sebenarnya kan cerita dan dunianya dan atmosfernya. Nah, yang paling bikin beda atmosfernya ini adalah sebenarnya lo bisa ngeliat sih dari sini ya. Lo bisa ngeliat kalau di sini ambience itu semuanya kesannya emang terang dan segala macam. Lo bisa lihat di sini cahaya yang ada di sini nggak mantul ke sana dan dari atas nggak mantul lagi. Jadi nggak ada yang namanya bounce lighting atau sesuatu yang ya dari zaman dulu kita selalu incer, itu adalah namanya path tracing. Nah jadi kalau misal kita di sini kita nyalain untuk mendapatkan experience dan atmosfer yang ada di game ya, itu menurut gue memang ya gue menjelaskan kalau salah satu faktor yang penting untuk menciptakan dunia yang lebih immersive adalah yang melalui ray tracing atau lighting yang sesuai dengan dunia nyata karena kita terbiasa dengan hal tersebut. Nah, jadi di sini kita lihat tentunya bakalan turun jauh ya ray tracing kita nyalain. Nah, jadi ini kalian bisa lihat kalau cahaya dari sini itu lightingnya bounce ke atas. Nah, kalian lihat kalau di daerah sebelah sini yang jadi gelap, yang tadinya sebelumnya semuanya itu ikut terang karena ya balik lagi nggak adanya bounce lighting dan developer harus menciptakan yang namanya mereka harus bake in mana yang harusnya bisa kelihatan dan terang dan segala macam. Nah kalau dari sini udah enggak, semuanya itu sesuai dengan cahaya dan interaksinya dengan physical base dan photons yang ada dari cahayanya itu mantul ke mana-mana. Jadi kalian bisa lihat di sini semuanya itu ikut ke warna sesuai dengan warna yang ada dari pantulan dari sini. Nah orang-orang yang lewat pun juga sama sebenarnya reflectionsnya. Jadi kalau kalian melihat dari sini, ini juga semua efek dari ray tracing. Kayak di sini paduan warna dari sini sama dari atas. Atau misalnya dari sini paduan warna dari sini dan juga dari pohon sakuranya. Jadi ini yang salah satu kenapa ray tracing itu memberikan feel atau rasa yang jauh lebih warm atau rasa yang lebih masuk akal untuk bagi kita untuk bisa kita terima karena ini adalah kehidupan kita sehari-hari di mana cahaya itu bounce ke objek yang ada di sekeliling kita. Sama aja kayak halnya kalau kita misalnya ada suatu ruangan yang gelap banget dan kalau misalnya kita buka jendelanya sedikit dan cahayanya masuk, nggak mungkin cuma garis itu doang yang terang, tapi seluruh ruangannya terang kan? Ya karena cahaya itu saling bounce kemana-mana. Nah jadi seluruh ruangan itu jadi terang. Sama kalau misalnya kalian nyalain center, kalau misalnya plafonnya kalian itu warnanya putih, kalian nyalain ke atas, seluruh ruangannya jadi terang. Kalau kalian nyalain center, kalau lagi mati lampu. Nah jadi efeknya sama seperti di sini dan gue rasa ini salah satu yang paling mudah untuk dilihatkan dan salah satu game yang menurut gue implementation itu sangat-sangat baik karena ada reflections, ada shadows, ada juga lighting atau indirect lighting. Jadi ini yang menurut gue bikin ray tracing itu sangat-sangat baik di game ini. Nah jadi sebenarnya kalau untuk gaming seperti yang tadi gue bilang sebenarnya agak ke arah overkill karena ini game yang paling berat dan ini udah update patch terbaru yang 1,5 yang semuanya makin berat, shadow-nya juga ray tracing lebih berat. Kalian masih bisa mendapatkan 30-an FPS menggunakan 3080. Cuman di luar itu selalu gue bilang kalau kalian adalah content creator atau kalian orang kreatif untuk keperluan 3D rendering seperti kemarin gue sama David itu ngerender animasi sedikit sekitar 15 detik itu makan waktu sekitar 40 sampai 60-an jam untuk rendernya dan itu karena kita menggunakan 3080 2080 Ti yang saling bantu yang ngebuat
ya kita bisa lebih cepat untuk render. Jadi kalau kalian misalnya adalah orang tersebut atau misalkan mau menjadi VFX artist, ya gue rasa 3080 ke atas adalah tempat yang paling ideal buat kalian. Jadi kalau misal kita ngomongin 3050, 3060, 3070, ya buat gaming bener. 3050 pun untuk gaming juga udah sangat-sangat baik. Tapi kalau kita udah ngomongin 3080 ke 3090 itu udah bener-bener overkill banget. Nah jadi kalau fitur lain yang bisa kalian gunakan itu seperti yang tadi si William udah bilang ke gue juga kalau dia menggunakan broadcast dari RTX Series itu kalian bisa gunakan juga. Jadi fungsinya buat kalian yang mau live streaming itu kalian bisa lebih enak sebenarnya. Kalian nggak harus punya green screen ya Will, lebih tepatnya. Jadi itu penggantinya green screen, kalian bisa ganti belakangnya kalian dan hasilnya itu juga lebih tajam. Ini kalian bisa lihat sekarang kalau si William itu menggunakan broadcast sistemnya. Dan harusnya kalau kalian mau live stream juga itu harusnya nggak terlalu mengganggu. Dan kalau kalian mau lebih nyaman tentunya ya menggunakan GPU yang lebih tinggi supaya kalian bisa frame rate lebih tinggi untuk di-upload atau untuk pada saat kalian live stream. Nah selebihnya sih broadcast paling kelebihannya juga kalian bisa menggunakan ada noise cancelling juga yang bisa digunakan kalau misalnya monitornya kalian nggak ada, terus kalau misalnya headphone-nya kalian itu juga nggak ada noise cancelling untuk suara, itu bisa bawaan dari ray tracing juga atau dari RTX series card juga. Oke, jadi ini doang yang bisa gue kasih rangkumannya sih. Ada 3 PC yang dari Imba PC saat ini dan yang udah dikerjasama dengan Nvidia yang mungkin nanti kedepannya Nvidia akan kerjasama dengan vendor lain yang untuk sertifikasi bahwa ada 3 tersebut dan gue harap sih kedepannya ada lebih banyak ya supaya segmentasinya bisa lebih terperinci gitu atau lebih menusuk atau lebih narrow. Karena menurut gue kalau misalnya kalian content creator ya tentunya pasti VRAM terus juga RAM juga harus lebih tinggi dan gue harap juga nanti ada content creator yang seperti menggunakan ya mungkin P100 atau Tesla kalau bisa juga dijual atau misalnya Nvidia mau memberikan Telem Tesla juga kita nggak akan menolak. Tapi untuk saat ini segmentasinya memang cuma 3 dan itu untuk gamers doang. Jadi ada good, ada better, sama ada best. Nah jadi ini yang performa kalian bisa ekspektasikan dan semuanya sih sebenarnya ya kalian bisa lihat juga di sini suhunya itu sekitar 70 dan untuk CPU-nya cuma 50. Jadi kalau kalian misalnya untuk gaming ya ini adalah yang bisa kalian ekspektasikan. Ini ambient time kita tuh sekarang 24 derajat. Jadi harusnya masih aman buat kalian mau main game apapun juga karena ini paling berat. Jadi kalau untuk streaming pun juga masih aman. Ini juga udah ditambah lampu dan segala macam harusnya ya emang daerah gue sih ini lagi panas banget ya. Jadi emang karena PC-nya juga menurut gue sih PC lebih enak kalian taruh bawah. Cuma kalian harus lebih sering bersihin. Tapi dari semua build yang kita terima dari saat ini nggak ada issue sama sekali dan ini semua udah Windows. Ini semua Windows 11 ya Will? Kecuali yang 3050. Yang 3050 masih Windows 10. Jadi paling itu doang yang bikin beda di antara semuanya. Oh ya itu karena masih punyanya AMD build-nya yang 3050 untuk CPU-nya. Jadi kalau yang lainnya udah menggunakan Intel 12 jadi udah bisa menggunakan Windows 11 juga. Jadi itu doang yang bisa gue kasih kepada kalian. See you guys next time.